Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor. Adapun materi yang akan dibahas adalah pengertian, keuntungan, kerugian, jenis-jenis mesin kantor, prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor, dan yang terakhir adalah prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Apa sih pengertian dari mesin-mesin kantor? Berikut adalah pengertian mesin-mesin kantor menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Li Yangji, mesin kantor adalah seluruh alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan yang bekerja secara mekanis, elektris, magnetis, atau kimiawi. Sedangkan menurut Wursanto, mesin kantor adalah seluruh peralatan yang bersifat mekanis, elektris, maupun magnetis yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, atau mengirim keterangan yang dibutuhkan oleh suatu lembaga sehingga mampu memperlancar aktivitas kantor. Dari pengertian di beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa mesin kantor adalah seluruh alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan secara mekanis, elektris, magnetis, dan secara kimiawi dengan tujuan memperlancar dan memudahkan aktivitas perkantoran. Selanjutnya, ada keuntungan. Keuntungan penggunaan mesin kantor menurut Darmayanti adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghemat biaya pengerjaan tugas-tugas di kantor apabila digunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, menghemat tenaga dan waktu. Ketiga, memudahkan penggunanya dalam menjaga kualitas hasil pekerjaan melalui pengendalian ketelitian dan ketepatan. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan pengawasan aktivitas di kantor. Yang kelima, menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih baik dan rapi. Keenam, dapat memuat keterangan lebih banyak. Ketujuh, dapat mengurangi rasa bosan jika dibandingkan dengan penggunaan mesin manual atau mesin tangan. Dan yang terakhir, mengurangi kelelahan pegawai sehingga mutu pekerjaan tetap terjaga. Selanjutnya ada kerugian. Kerugian penggunaan mesin kantor. Masih menurut Darmayanti. Adapun kerugiannya adalah yang pertama, terdapat mesin-mesin tertentu yang membutuhkan biaya tinggi untuk pengadaan dan pemeliharaan. Yang kedua, beberapa mesin mengalami penyusutan yang tinggi. Yang ketiga, kesulitan dalam mendapatkan operator mesin yang cakap dan biaya yang tinggi untuk pelatihan operator. Keempat, kesulitan dalam pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin yang sudah sering digunakan. Dan yang terakhir, terkadang fleksibilitas dari beberapa metode mesin sulit didapatkan dan diterapkan. Materi berikutnya adalah jenis-jenis mesin kantor. Ada 3 macam atau 3 jenis mesin kantor. Yang pertama ada labor saving mesin atau mesin penghemat tenaga. Mesin penghemat tenaga merupakan mesin untuk menghemat fisik, tenaga, dan pikiran manusia. Contohnya adalah alat-alat berat seperti forklift pada unit-unit pergudangan dan depo-depo peralatan atau bangunan. Yang kedua, money saving mesin atau mesin penghemat biaya merupakan mesin untuk menghemat pengeluaran biaya, khususnya biaya produksi. Contohnya adalah mesin-mesin produksi massal dan bersifat teknis, seperti mesin pintal, mesin komputer, dan mesin-mesin penggandaan. Yang ketiga adalah time saving mesin atau mesin penghemat waktu. Merupakan mesin yang digunakan untuk menghemat waktu, khususnya waktu produksi dan distribusi. Contohnya adalah komputer, laptop, dan mesin fotokopi, serta alat komunikasi dan transportasi.
Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor. Yang pertama ada mesin tik. Prosedur penggunaan mesin tik manual dan elektronik cenderung mirip, yaitu prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, duduklah dengan posisi punggung agak membungkuk atau punggung menyandar pada sandaran kursi. Yang kedua, jari-jari tangan ditekuk, kemudian diletakkan di atas barisan huruf kedua, yaitu huruf A, S, D, F, dan C, K, L, titik koma. Yang ketiga, jangan tempelkan telapak tangan pada mesin tik. Keempat, kedua ibu jari kiri dan kanan diletakkan berdampingan tepat di atas papan spasi. Yang kelima, kedua kaki diletakkan berdampingan di atas lantai. Jangan rapatkan paha, luruskan kaki ke bawah dengan sikap yang sama, dan sebaiknya agak menjorok ke muka. Mesin yang selanjutnya adalah mesin penomoran. Prosedur pembuatan nomor meliputi beberapa langkah, antara lain, yang pertama, siapkan kertas yang akan diberikan nomor. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sebaiknya kertas diberikan alas. Yang kedua, tekan handle ke arah bawah, lalu ujung plat penunjuk ditempatkan pada garis nomor yang tepat. Selanjutnya adalah pembuka surat. Cara menggunakan pembuka surat atau letter opener adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampul surat diletakkan di atas wadah. Yang kedua, secara otomatis alat pemotong surat akan memotong bagian pinggir sampul surat. Yang ketiga, proses pemotongannya berlangsung selama beberapa menit. Yang selanjutnya ada komputer. Ada langkah-langkah mengaktifkan atau menyalakan komputer, ada langkah-langkah menonaktifkan atau mematikan komputer. Langkah-langkah mengaktifkan komputer, yang pertama pastikan semua kabel sudah terpasang dengan tepat. Kemudian colokkan kabel power komputer ke stop kontak. Tekan tombol power pada CPU dan power pada monitor. Komputer sudah siap dioperasikan. Kemudian ada langkah-langkah menonaktifkan komputer atau mematikan komputer. Caranya, klik menu Start, pilih menu Shutdown atau Turn Off, lepaskan kabel power dari stop kontak. Mesin yang berikutnya ada mesin fotokopi. Prosedur pengoperasian mesin fotokopi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hidupkan mesin dengan menekan tombol on. Letakkan kertas pada kaca tempat fotokopi dengan bagian tepi atas menempel pada garis skala pada posisi yang tepat di tengah. Lalu, tekan tombol pengatur hasil kopi. Kemudian, tekan tombol jumlah hasil penggandaan yang dikehendaki. Tekan tombol Start. Jika sudah selesai, tekan tombol Off untuk mengakhiri proses pengopian. Mesin berikutnya adalah mesin risograf. Prosedur pengoperasian mesin risograf diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, buat master cetakan dengan cara meletakkan dokumen asli ke area scanner pada mesin risograf. Kemudian, setelah master dibuat, pastikan sampel cetakan sudah sesuai dengan pengaturan yang diinginkan. Masukkan kertas pada baki, mulailah proses cetak dan jangan lupa mengatur kecepatan cetaknya. Kemudian ada mesin penghancur kertas. Berikut beberapa prosedur pengoperasian mesin penghancur kertas atau paper shredder. Yang pertama, siapkan mesin dan kertas yang akan dihancurkan. Saat memilah kertas yang akan dihancurkan, jangan lupa lepaskan penjepit atau staples yang menempel pada kertas. Kemudian masukkan kertas ke dalam mesin, tekan tombol on agar mesin hidup dan siap memotong. Setelah proses penghancuran selesai, tekan tombol off dan ambil potongan kertas yang ada dalam kotak mesin untuk dibuang. Kemudian ada mesin pemindai atau scanner. Cara pengoperasiannya adalah siapkan naskah yang akan dipindai,
hidupkan mesin scanner, kemudian letakkan naskah yang akan dipindah di atas lensa, jalankan program software scanner. Jalankan ScanSoft OmniPage Pro, kemudian lakukan pengaturan proses, bahasa, sumber, deskripsi, dan metode ekspor. Klik Start dan proses pemindaian berlangsung. Bacalah proof dokumen yang sudah dipindai, simpan file sesuai dengan format dokumen yang diinginkan. Selanjutnya ada mesin printer. Prosedur pengoperasian mesin printer. Yang pertama, hidupkan laptop atau komputer. Yang kedua, hubungkan printer dengan menggunakan kabel USB ke komputer atau laptop. Kemudian hidupkan printer. Ketiga, masukkan kertas dengan jumlah yang diinginkan ke dalam mesin printer. Yang keempat, buka file yang dicetak. Yang kelima, tekan tombol Ctrl plus P untuk membuka perintah print. Yang keenam, atur nama printer, page rank, dan halaman yang akan dicetak. Yang ketujuh, apabila proses pengaturan telah selesai, klik OK untuk mulai proses print naskah. Mesin berikutnya adalah mesin pemotong kertas. Langkah-langkah menggunakan mesin pemotong kertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah kertas yang akan dipotong dengan rapi. Buka mulut mesin dengan cara memutar alat pemutar press ke arah kanan. Masukkan kertas ke mulut mesin. Tekan kertas dengan besi penekan dengan cara memutar pemutar besi penekan kiri. Pasang besi penyiku sesuai dengan ukuran kertas yang diinginkan. Dorong lengan mesin ke depan sampai kertas yang ada di mulut mesin terpotong seluruhnya. Materi terakhir yang dibahas adalah prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Prosedur yang pertama adalah pemeliharaan. Pemeliharaan mesin secara rutin perlu dilakukan agar mesin tidak cepat rusak dan lebih awet. Upaya pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pembersihan mesin secara teratur dan pengecekan secara berkala. Yang kedua adalah reparasi. Reparasi dapat dimaknai sebagai upaya perbaikan terhadap beberapa bagian mesin yang telah rusak atau tua. Upaya reparasi dilakukan dengan tujuan mengembalikan performa mesin seperti sedia kala. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan. Upaya peningkatan dapat diartikan sebagai upaya mengusahakan mesin agar selalu dalam kondisi yang baik, sehingga umur dan nilai guna mesin akan bertambah. Kemudian ada penggantian. Upaya penggantian adalah proses menggantikan mesin-mesin lama yang telah mengalami kerusakan berat, berusia tua, dan tidak dapat direparasi dengan mesin-mesin baru yang lebih modern dan canggih. Terakhir adalah penambahan. Penambahan dapat dimaknai sebagai tindakan menambah jumlah mesin sejenis yang fungsinya sama dengan mesin lama apabila mesin lama tersebut terlalu sering dipergunakan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.